kas di bank bintang, gitu ya, kas di bank bintang, nilainya adalah 4.620.340.000 rupiah. Kemudian ada potongan penjualan, nilainya 29.960.000 rupiah. Sama atau beda? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Nggak bingung ya? Cara merekapnya nggak bingung ya? Iya, Bu. Oke, jadi cara merekapnya nanti yang ada di sisi debit itu ada apa saja? Silahkan tulis di sini yang ada di sisi debit. Kemudian nominalnya berapa, gitu ya. Kemudian totalnya ada berapa. Nah, ini totalnya ada berapa. Nah, kemudian yang ada di sisi kredit, gitu ya, itu ada penjualan. Penjualan nilainya 448 juta. Kemudian ada piutang dagang nilainya 1.155 juta. Kemudian ada PPN keluaran nilainya 44.800.000 dan ada pinjaman ke bank bintang senilai 3 miliar. Kemudian ada pendapatan lain-lain ini senilai 2,5 juta. Nah, kita bisa lihat gitu ya, pendapatan lain-lain senilai 2,5 juta. Ini dari mana? Dari sini. Nah, ini dari transaksi bukti kas masuk nomor 12. Nah, ini nomor 12, ini ada pendapatan lain-lain senilai 2,5 juta. Jadinya total debit sama total kreditnya untuk jurnal kas masuknya itu senilai 4.650.300.000 rupiah. Sama? Sama, Bu. Oke, sama. Yang saya tidak, Bu. Oh, beda, ada yang beda. Di mana bedanya? Itu piutang dagangnya punya saya gabung sama PPN keluaran. Oh, digabung sama PPN keluaran. Ini ya, sama ini ya. Tapi kan intinya ininya sama toh, Mbak? Sama, Bu. Nanti silahkan dipisahkan ya, karena akunnya dia sendiri. Nomor akunnya dia sendiri. Ya, Bu. Oke, terus masuk ke berikutnya, itu ada jurnal kas keluar, gitu ya. Jurnal kas keluar. Di sini lupakan yang ada utang dagangnya. Yang ada utang dagangnya. Utang dagang ini sudah kita catat di jurnal pembelian. Ya, sudah di jurnal pembelian. Kita anggap aja nggak ada, gitu ya. Terus kita masuk ke persediaan benang, persediaan kancing, persediaan aksesoris, ada PPN masukan, ada persediaan barang dalam proses, ada BOP, ada asuransi dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka, ada perlengkapan kantor, biaya gaji dan upah, dan biaya provisi dan komisi penjualan. Oke, sebelum masuk ke sini, saya mau masuk dulu ke sini ke jurnal khusus dan jurnal umum, gitu ya, ke jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama tadi kita bahas mengenai jurnal kas masuk, gitu ya, atau jurnal penerimaan kas. Nah, untuk jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas ini itu adalah transaksi yang kita masukkan berdasarkan bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk itu transaksi yang ada pada kegiatan poin apa ya? Bukti kas masuk itu poinnya G, ya, poin G. Nah, ini adalah poin G untuk penerimaan kasnya. Untuk penerimaan kasnya atau bukti penerimaan kas, ini ada dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi pelunasan, ya, transaksi pelunasan. Contoh transaksi pelunasannya adalah ini. Ya, ini adalah transaksi pelunasan. Ude Purnama dan Ude Kejora, gitu ya, dia ada potongan penjualan yang masuk berapa, potongannya berapa, gitu ya, piutang dagangnya berapa. Yang lainnya, gitu ya, yang lainnya sama ini ya, sama scroll.
Yang lainnya dia adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, yang lainnya adalah transaksi penjualan secara tunai. Ini untuk yang jurnal penerimaan kasnya. Kemudian ada pendapatan lain-lain, ini di transaksi tanggal 29, ada di transaksi yang paling akhir gitu ya, di G12, ini adalah penerimaan pembayaran dari Bapak Wayan. Ini Bapak Wayan atas penjualan sisa potongan kain. Nah, ini berarti menerima pembayaran tapi individu bukan UD, nilainya 2,5 juta. Ini kita akui sebagai pendapatan lain-lain. Nah, totalnya untuk yang debit, sisi debit ini yang kita masukkan tadi ke rekapitulasi. Nah, ini yang kita masukkan ke rekapitulasi. Debit sama kreditnya tentunya sama. Itu untuk jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk jurnal pengeluaran. Nah, kemarin ini belum dibahas ya, jurnal pengeluaran sama jurnal penerimaan kas. Yang sudah kan kalau tidak salah baru sampai jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Oke, untuk jurnal pengeluaran kas, ini teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu ada UD amanah berdasarkan bukti transaksi 01 VP BP, artinya faktor pembelian untuk bahan penolong ya, ini dibeli secara tunai, masing-masing nilainya 500.000, 600 sampai dengan 170 untuk PPN masukannya. Nah, ketika di total dia lebih dari 1 juta, makanya kita menggunakan kas digital. Di sini boleh di zoom, boleh ya. Ini 1.870.000. Nah, dia nilainya lebih dari 1 juta, makanya karena nilainya lebih dari 1 juta, maka kita menggunakan cash di bank. Kemudian ada pembayaran tenaga kerja, gitu ya. Pembayaran tenaga kerja itu dari bukti transaksi invoice tenaga kerja tahun 2014, gitu ya, tahun 2014. Ini ada pembayaran tenaga kerja. Pembayaran tenaga kerja ini ada dua gitu ya kalau di buku, ada pembayaran tenaga kerja langsung dan ada pembayaran tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk pembayaran tenaga kerja langsung itu nanti akan kita akui sebagai produk dalam proses atau persediaan barang dalam proses. Kenapa diakui sebagai persediaan barang dalam proses? Karena terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian untuk yang TKTL atau tidak langsung, tenaga kerja tidak langsungnya, itu nanti kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, nanti kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada beberapa yang melakukan pembayaran tenaga kerja. Masih di transaksi tanggal 7, itu ada pembayaran BOP, nilainya 400.000, kita menggunakan cash on hand karena di bawah 1 juta. Kemudian yang saya gambari pink ini ya, pink ini tidak usah dimasukkan karena dia adalah transaksi dari faktur pembelian. Nanti double dia, double dengan jurnal pembelian. Nah, di sini ada lagi pembayaran tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, pengakuannya sama, pengakuannya sama, persediaan barang dalam proses dan BOP. Kemudian ada pembayaran BOP, ini juga kita akui sebagai BOP. Kemudian untuk toko rezeki, pembelian secara tunai, itu juga ada persediaan benang, persediaan kancing dan aksesoris. Kemudian untuk pembayaran asuransi itu akan diakui sebagai asuransi dibayar di muka. Ininya kreditnya adalah kas di bank karena nilainya 36 juta.
Ya, ini saya rasa nggak ada masalah. Asuransi, kemudian iklan, dia janjinya adalah 9 kali tayang. Jurnalnya iklan dibayar di muka pada kas, jalannya 90 juta. Ada pembelian perlengkapan, itu nanti akunnya perlengkapan kantor pada kas di bank, gitu ya, karena kita menggunakan kas di bank. Kemudian ada pembayaran tenaga kerja lagi, sama persediaan barang dalam proses dan BOP pada kas di bank. Nah, sama yang membedakan di sini pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini seperti tadi yang saya sampaikan, dia di situ ada informasi pembayaran gaji, bisa dicek di halaman 29. Transaksi 29 itu halaman 63. Silahkan dicek halaman 63. Sudah dilihat. Nah, di halaman 63 ini ada keterangannya untuk pembayaran gaji, gitu ya. Pembayaran gaji terdiri dari direktur, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi, dan staf ataupun manajer keuangan. Nah, di sini ada informasinya, masing-masing detail nilainya ada 10 juta, 7.500.000 untuk manajer pemasaran dan manajer produksi, serta manajer keuangan. Kemudian ada stafnya, nilainya 30 juta. Kemudian di situ ada informasinya, 40%-nya itu nanti masuk ke dalam bagian produksi. Sisanya, berarti sisanya adalah 60%. Itu masuk ke dalam biaya periodik. Biaya periodik berarti nanti bisa di awal atau di akhir periode membayarnya. Nah, ini pengakuannya untuk pembayaran gaji, gitu ya, kita akui karena dia masuk ke bagian produksi sebesar 40%, kita akui dia sebagai persediaan barang dalam proses. Nilainya berapa? Kenapa bisa muncul angka 4 juta? Karena nilainya 40% dari gaji yang dibayarkan kepada direktur diakui sebagai biaya produksi. Berarti 40% dikalikan 10 juta. Sisanya kemana? Sisanya dijadikan sebagai biaya periodik. Berarti diakui sebagai beban gaji dan upah. Nilainya berapa persen? Sisanya 100% dikurangi 40%, nilainya 60%, dikalikan 10 juta adalah 6 juta. Nah, begitu juga dengan yang manajer pemasaran sampai dengan pembayaran gaji staf. Nah, cara mencarinya seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk jurnal kas keluar ada pembayaran provisi. Ya, pembayaran provisi nilainya 107. Nah, kalau dijumlah berapa? Kalau dijumlah debit kreditnya adalah 389.793.000. Sama? Sama enggak? Sama, Bu. Oke, sama. Yang lainnya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, sip. Kartu persediaan sudah ya, kartu persediaan. Vivo kemarin sudah. Rekapitulasinya tadi sampai jurnal kas masuk. Nah, untuk jurnal kas keluarnya, jurnal pembeliannya ini ya
tinggal dikalkulasi saja. Kalkulasi untuk persediaan kaosnya berapa, persediaan kainnya berapa, PPN-nya berapa. Karena ini jurnal pembelian, berarti akan muncul hutang dagang. Hutang dagangnya berapa? Kalau penjualan, ya ini tadi, kalau penjualan ya penjualan secara kredit, muncul piutang dan hasil penjualan sama PPN keluaran. Kemudian jurnal umumnya. Nah, ini jurnal umumnya. Jurnal umumnya kemarin yang ditulis di jurnal umum adalah penggunaan apa? Penggunaan bahan baku, kemudian penggunaan bahan baku dan penggunaan sudah ya, penggunaan bahan baku sama pembelian perlengkapan kantor sama pembelian inventaris dan peralatan kantor. Kenapa pembelian perlengkapan kantor dan inventaris yang masuk ke jurnal umum? Karena kita beli nggak untuk persediaan proses produksi, maka dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kemarin ada dua returnya, retur ini retur pembelian dari PT ABC dan PT EUD Rafyoda. Nah, ini dikembalikan sebanyak 4.400.000 gitu ya. Nah, yang bawah 6.930.000. Ini kalau ada retur berarti jurnalnya hutang dagang pada persediaan kain. Hutang dagang dia akun normalnya di mana hutang dagang? Di kredit. Kredit. Maka ketika berkurang dia berarti di debit. Sama juga dengan persediaan. Itu untuk returnya. Kemudian untuk penggunaan. Penggunaan karena dia digunakan dalam proses produksi, maka akan kita akui sebagai persediaan barang dalam proses debitnya. Yang berkurang apa? Persediaannya. Persediaan apa? Persediaan kain. Ini juga berlaku untuk persediaan kaos. Yang ini sudah ya, perlengkapan kantor sama inventaris. Kenapa dia di jurnal di sini? Karena dia tidak terlibat langsung dengan proses produksi. Jadi nominalnya ini. Sama? Sama, Bu. Sama. Oh, ini dapat 100 ya kalau sama terus. Sama, Bu, sama. Nah, setelah itu kita masuk ke penyesuaian. Sudah dikerjakan penyesuaiannya? Belum, Bu. Iya, Bu, belum. Belum. Oke, kalau belum kita bahas, silahkan perhatikan di sini ya. Silahkan perhatikan. Yang pertama adalah transaksi penyesuaian nomor 1. Ya, nomor 1. Di sini ada penyesuaian untuk iklan televisi pada bulan November yang baru ditayangkan 2 kali. Nah, padahal tadi informasinya adalah iklannya sebesar 90 juta ditayangkan 9 kali. Berarti sekali tayangnya berapa? Sekali tayangnya adalah 10 juta. Jadi kita sesuaikan berapa? 2 kali tayang, berarti ada 20 juta. Untuk iklan, berarti jurnal penyesuaiannya adalah apa? Dan iklan. Ya, ada kok. Aduh, lemes banget. Pada iklan dibayar di muka. Sudah lemes, Bu. Sudah lemes nonstop dari jam 12:30. Nah, sama ya, kalian sebagai pendengar setia, kalau bagi dosen kayak saya, misalnya ngajar dari pagi, Bu Elmi dosennya juga dari pagi. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, jurnalnya itu tadi, iklan dibayar, beban iklan pada iklan dibayar di muka. Kemudian ada asuransi, menyelesaikan asuransi dibayar di muka. Asuransi berapa? Asuransi bayarnya biro asuransi. 36 juta. Berapa? 36 juta. 36 juta selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Berarti ada 36
bulan. Ini yang kita sesuaikan adalah yang bulan November. Berarti jumlahnya nominalnya 36 juta dibagi 36 bulan. Nilainya 1 juta, ya kan? Berarti jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Terus ini perlengkapan yang masih ada senilai 5 juta. Berarti yang kepakai berapa perlengkapannya? 50 juta, kan perlengkapannya 50 juta ya. Perlengkapan kantor 50 juta dikurangi sisanya 5 juta. Berarti jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan kantor. Nilainya berapa? 45 juta. Nomor 1 sudah. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ada yang mau nyoba? Silahkan. Nomor 2, silahkan nomor 2. Hening ya. Kok hening? Disuruh jawab. Yang nomor 2? Dicoba. Masih ada 17 menit. Masih ada 17 menit ya. Sebelum jam 3. Kita sampai jam berapa ya ini ya? Sampai sore Bu jam aslinya. Iya kan sampai sore ya jam 12. Dan itu kan 12.45 sampai jam berapa? 4.16 ya kalau nggak salah jam 4 sore. Cuman ini kan ada jeda puasa, jadinya kan kita cuma punya waktu 3,5 jam. Ya, iya nggak sih? Yang biasanya 4 jam dari jam 4.15 ya? Atau jam berapa? Sampai jam 5 kurang seperempat. Masa tuh? Kalau yang puasa sampai jam 4 kurang 15 Bu. Nah, itu. Maksudnya ada jam sementara, jam puasa. Tapi Iya. apa-apa, saya
Saya di kampus sampai maghrib karena hari ini ada ada buka bersama para dosen. Jadi saya di kampus sampai maghrib, jadinya saya nggak apa-apa kalau kamu mau sampai jam 5. Tapi paling ke do off cam kabeh. Aku ditinggal tuku boba paling. Kalau ditinggal tuku telur gulung. Kalian ki aja jaga ke aku jawabani apa? Jawabani jaga ke dosen. Kok isone iso saka dosen. Yang ini, yang kedua, I2, coba. Yang pertama. Siapa mau jawab? Saya, Bu. Nah, ya, Okta. Jurnalnya beban listrik, air, dan telepon sebesar 15 juta pada beban listrik, air, dan telepon yang masih harus dibayar 15 juta. Oke, nah. Sudah benar ya. Beban apa namanya? Ini ada informasinya. Nah, ini ada informasinya. Tadi kan beban listrik, air, dan telepon sebesar 15 juta pada beban listrik, air, telepon yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Nah, kemudian tapi di sini ada informasinya. Beban air, listrik, dan telepon yang masih harus dibayar pada bulan November sebesar 15 juta. Itu tadi jurnalnya yang disebutkan sama Okta sudah benar. Ada lanjutannya. Dialokasikan ke bagian produksi sebesar 60%-nya dan bagian penjualan sebesar 40%-nya. Oke. Nah, berarti untuk beban air, listrik, dan telepon yang 60% dari 15 juta itu masuk ke bagian produksi. Masuk dalam proses produksi. Nah, untuk itu maka jurnalnya berubah dari yang beban listrik, air, telepon 15 juta kita pecah. Yang 60% karena dia masuk ke bagian produksi, kita akui dia sebagai biaya overhead pabrik. Nah, sebenarnya dari sini sudah mulai nyambung ya dengan adminnya tadi. Salah satu contoh biaya BOP tetap ini bisa dikatakan BOP tetap gitu ya. BOP tetap itu adalah contohnya listrik, air, dan telepon misalnya. Dia diakui sebagai BOP. Maka jurnalnya biaya overhead pabrik sebesar 9 juta. Bawahnya beban listrik, air, dan telepon sebesar 6 juta. Baru kreditnya beban listrik, air, telepon yang masih harus dibayar senilai 15 juta. Jadi saya menambahkan yang disampaikan sama Okta. Jadi dipecah. Okta sudah benar. Sudah benar tadi, cuman ada informasi selanjutnya bahwa dialokasikan ke bagian produksi sebesar 60%. Maka kita akui sebagai BOP. Nah, yang nomor 2, I2. I2 yang kedua, yang menyesuaikan penyusunan aset tetap. Nah, ini rada panjang. Ini kita harus cek dulu aset tetapnya ada apa saja. Aset tetapnya. Aset tetapnya ada apa saja? Ada gedung, Ada gedung, Peralatan, dan truk. mobil dan truk. Mobilnya ada berapa? Truknya ada berapa? Sing wis do off cam wis do ngantuk ira-ira ini. Ayo ndang di on kan. Tak auto C engko nek di off cam auto C. Ben lihat sama-sama menderita lah. Sama-sama menderita ya. Sama-sama ngantuk ya, sama-sama menderita. Sahure do kakean do kakean Pak Nasiro Indomie.
Kita menu andalannya nasi Indomie, menu bukannya telur gulung, terus cilor gitu, pentol Korea gitu. Makan besarnya ayam geprek sama seblak, bakso aci. Yummy semua ya. Oke, ini tadi. Jadi ada aset, gitu ya. Asetnya silahkan dicek dulu asetnya ada apa saja. Asetnya ada gedung, ada inventaris untuk peralatan kantor. Terus ada gedungnya ada dua, gedung kantor sama gedung pabrik, ya kan? Silahkan cek di neracanya. Silahkan cek di neracanya. Di neracanya ada apa saja di situ. Dan ceknya di neracanya. Kemudian ada peralatan pabrik, ada inventaris pabrik, ya kan? Ada mobil, ada sedan, ada pickup. Ada truk Hino sama Hino ya. Ada truk Hino sama truk Dani. Itu ada truknya seperti itu. Apa asetnya ada itu semua. Nah, langkah pertamanya ya. Halo ganteng. Udah pulang toh? Oke, langkah pertama untuk mengetahui transaksi yang nomor 2 ini, jurnalnya adalah beban penyusutan, gitu ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kan jurnalnya seperti itu ya. Penyesuaian kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Tergantung topiknya apa. Mobil ya mobil, truk ya truk, gitu ya. Inventaris ya inventaris, peralatan ya peralatan, gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Yang kita hitung pertama kali adalah akumulasinya dulu. Akumulasi per asetnya. Ya, saya ulang. Akumulasi per asetnya. Jadi, yang pertama, misalnya, penyusutan gedung kantor. Ya, penyusutan gedung kantor di neraca nilainya berapa? Gedung kantor. 800 juta. Ya, 800 juta itu umur ekonomisnya 20 tahun. Nah, berarti per tahunnya kita mau menyusutkan berapa? 800 juta. 40 juta. Nah, 800 juta dibagi 20 tahun ketemu 40 juta per tahun. Satu tahunnya ada 12 bulan. Berarti kita cari per bulannya. Berarti 40 juta kita bagi 12 bulan. Per bulannya kita akan menyusutkan berapa? Cek. Silahkan dihitung. 3.333.000. Tension, punya berapa? Tension ki auto off iki ngantuk iki tension. Berapa tension? Terus engkau tension WA aku. Maaf Bu, saya susah sinyal. Di tempat saya hujan deras. Template banget mahasiswa. Tension. Engkau malah dia metu toh, metu engko nek ditunjuk koncone sing liyane dia mlebu meneh. Gerakan pantaunya dia kecil. Gimana harus ditinggal tidur iki karo tension. Helen, coba hitung Helen. Helen untuk penyusutan gedung kantor ya, 800 juta. Helen. Aku ditinggal turu, Rek. Allahu kafir. Allahu Akbar. Helen, Dension, bangun yuk, bangun. Dension, Helen. Iya, Bu. Nah. Kamu tidur dah? Enggak, Bu. Apa Zoom-nya keluar masuk, Bu, dari tadi? Oh, padahal ada ya. Dari tadi ada ya, tapi off cam. Oke. Tension.
Ini teman-teman tadi belajar berhitung mengenai biaya penyusutan, ya akumulasi penyusutan untuk gedung kantornya. Cara ngitungnya gimana? Coba diulang. Ada yang masih bingung itu. Ini tidak pada mau ngajak buka bersama loh ini Denjen. Oke, dibantu sama Naufal Ihsan. Nah, kemarin saya pikir Naufal Hilmi ini sendirian, ganteng sendiri ya. Saya pikir ternyata ada temennya Naufal Ihsan. Mas Naufal Ihsan. Nah, ini Mas Naufal Ihsan ini kemana ini? Naufal Ihsan. Masih tinggal turu aku, Rek. Oke, gitu ya caranya. Jadi dilihat di neraca nilainya berapa, misalnya 800 juta. 800 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun, ada 40 juta. Kemudian 40 juta ini kan per tahun. Kita bagi menjadi 12 bulan. Jadi per bulannya 40 juta dibagi 12 bulan. Per bulannya adalah 3 juta 333.333 rupiah. Itu untuk yang gedung kantor. Berikutnya untuk yang inventaris dan peralatan kantor misalnya. Inventaris dan peralatan kantor berapa nilainya di neraca? 600 juta. 600 juta. Oke, 600 juta. Berarti 600 juta 5 tahun ya, dibagi 5. Berarti 600 juta dibagi 5 ada 120 juta. Oke. 120 juta ini selama 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, kita bagi 120 juta dibagi 12 bulan. Ya, jadi per bulannya kita akan menyesuaikan sebesar 1 juta. Kita akan menyusunkan 1 juta. Oke, habis itu gedung pabrik. Berapa gedung pabriknya? Rp2.150.000.000, Bu. Oke, 2.150.000.000. Nah, dibagi 20 tahun ya berarti. Ya, dibagi 20 tahun, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan gedung pabriknya. Berapa nilainya? 8.958.000. Oke, 8.958.333 rupiah. Untuk yang peralatan pabrik. Rp750 juta, Bu. Oke, 750 juta berarti itu peralatan pabrik 5 tahun ya. Berarti dibagi 5 ada 150 juta. 150 juta dibagi 12. Berapa? 12.500.000. Oke, 12.500.000. Inventaris pabrik.
125 juta. 125 juta. Dibagi 5, 25 juta. Ya, 25 juta dibagi 12. Berapa? 2.083.333. Oke. Mobil sedan, mobilnya ada 2 ya. Mobil 2, truknya 2. Mobil sedan, berapa mobil sedannya? 250 juta. 250 juta. Dibagi mobil 7 tahun ya. Mobil 7 tahun. Berarti 250 dibagi 7. Hasilnya dibagi 12. Berapa? Dibagi 7 terus dibagi 12. 2.976. Oke, 2.976.190 rupiah. Yang pickup juga sama. Caranya seperti itu. Lihat neraca, dibagi umur masa manfaat ekonomisnya 7 tahun, dikasih per bulannya dibagi 12. Hino juga sama, hanya masa umur ekonomisnya 10 tahun. Dani juga sama, truk Hino dan truk Dani juga cara mencarinya seperti itu. Sehingga akan ketemu totalnya, akumulasi penyusutan untuk seluruh asetnya ada berapa nanti. Silahkan dihitung. Rp52.886.903. 103 per 905. Nanti silahkan dicek ya. Saya pakai Excel 905. Rp52.886.905. Oke, sudah. Nah, ternyata dari yang sudah kita kerjakan, akumulasi berada di sisi kredit. Nah, yang di sisi debit, beban penyusutannya, ini ada informasinya. Menyesuaikan beban penyusutan aset tetap, aset penyusutan atas penyusutan aset tetap dialokasikan ke bagian produksi sebesar 75%. Dan 25%-nya baru dialokasikan ke bagian administrasi dan penjualan pada akun beban penyusutan masing-masing aset. Nah, berarti debitnya selain ada beban penyusutan masing-masing aset, ada biaya overhead pabrik. Nah, karena biaya penyusutan ini bisa diakui sebagai
sebagai BOP. Nilainya berapa? Nilainya 75%. Berarti debit yang pertama adalah BOP senilai 75% dikalikan 52 juta tadi. Kemudian sisanya untuk beban penyusutan masing-masing asetnya itu tinggal dikalikan 25%-nya. Misalnya, untuk beban penyusutan gedung kantor, berarti 25% dikalikan 3.333. Untuk beban penyusutan inventaris dan peralatan kantor, nilainya 25% dikalikan 10 juta. Berarti nilainya 2,5 juta. Yang BOP tadi berapa? 75%-nya dari 52 juta. Berarti nilainya 39.665.179 rupiah. Nah, itu untuk yang kedua. Paham? Saya nggak paham besok jaluk dipelajari sing paham. Kemudian yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini yang nomor 3 lanjut apa sudah? Atau mau kalian kerjakan yang nomor 3? Pengennya berhenti, Bu. Ibu bikin video saja, nanti dijelaskan ke saya. Enak sekali ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang. Oke, nomor 3. Yang ketiga, ini mudah ya. Yang ketiga ini ada transaksi mendebit untuk biaya administrasi sebesar Rp100.000 dan beban bunga pinjaman bank selama 1 bulan. Bank Bintang mengkredit atas pendapatan bunga jasa giro sebesar 1.200.000. Nah, berarti sudah ada jurnal pendapatan bunga dikredit sebesar 1.200.000. Kemudian ada beban administrasi bank, gitu ya, beban administrasi bank senilai 100.000. Nah, ini biaya administrasi kan beban administrasi ya, kita akui sebagai beban administrasi. Nah, nilainya berapa? Nilainya 100.000. Kemudian ada beban bunga pinjaman bank selama 1 bulan. Nah, sekarang saya tanya, pinjaman banknya berapa? Tadi pinjaman banknya berapa? 3 juta. Iya 3 juta. 3 miliar. Pinjamannya 3 miliar ya. Pinjamannya 3 miliar. Kemudian beban bunganya apa bunganya? Bunganya tiap bulannya berapa persen? 1% ya. 1%. Itu dari kebijakan perusahaan. Jadi biaya bunganya kita akui sebagai beban bunga pinjaman itu berarti 1% dikalikan 3 miliar. Atau di situ ada keterangannya kalau nggak salah 12% ya. 12% selama 1 tahun, berarti kalau satu bulannya dia 1%. Maka jurnalnya, debitnya ada beban administrasi bank sebesar 100.000, kemudian ada beban bunga senilai 30 juta. Kreditnya ada pendapatan bunga 1.200.000, berarti sisanya adalah kas di bank. Nah, dari mana kas di bank? Selisihnya 30 juta ditambah 100.000 dikurangi 1.200.000. Nilainya 28.900.000. Kemudian yang nomor 4. Oke, dikit lagi ya. Nomor 4 dan nomor 5. Oke, nomor 4.
Transaksi tanggal 30 November, nomor 4, memo nomor 4, ada informasi sebanyak 80% dari pembelian bahan penolong dialokasikan ke biaya overhead pabrik. Nah, berarti kita lihat BOP-nya. Nah, BOP-nya. BOP-nya berapa BOP-nya? Jadi ini ada BOP-nya. Sebanyak 80% dari pembelian bahan penolong dialokasikan ke biaya overhead pabrik. Biaya konveksi, tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan 80%. Yang ketiga, bahan baku kain dan kaos yang masuk proses produksi pada tanggal 28 November belum menjadi barang jadi dan diidentifikasi sebagai barang dalam proses. Nah, ini berarti kategorinya adalah kategori apa? Yang pertama dulu. Yang pertama transaksinya Persediaan benang. ya, masing-masing ya, persediaan masing-masing. Jadi jurnalnya sebanyak 80% dari pembelian bahan penolong dialokasikan ke biaya overhead pabrik. Totalnya bahan penolongnya ada berapa? Persediaan benangnya, kan ada persediaan benang, kancing, sama aksesoris. Yang benangnya di neraca berapa di neraca? Cek neracanya dulu. Titik yuk. Nah, apa ini? Yang nomor 4. Persediaan persediaan benangnya berapa? Di neraca berapa? 2.110.000. Nah, 2.110.000. Berarti ini kita alokasikan sebagai BOP ya kan? Berarti atasnya nanti adalah total dari persediaan kaos sama kain, persediaan benang, persediaan kancing, dan persediaan aksesoris.
Itu untuk kreditnya. Debitnya karena ketiganya itu diakui sebagai BOP, maka sorry. Berarti kita akui dia sebagai BOP, kan? Berarti debitnya adalah biaya overhead pabrik. Kreditnya berarti adalah masing-masing persediaannya. Karena kan bahan penolongnya ada 3. Ada bahan benang, ada kancing, ada aksesoris. Berarti kreditnya persediaan benang, persediaan kancing, dan persediaan aksesoris. Kita lihat pada neracanya untuk masing-masing persediaan. Dicontohkan tadi sama Okta, sama siapa tadi? Yang jawab siapa? Dila ya? Dila, Pak Okta, atau siapa? Iya. Ya, nah itu tadi berarti nilainya, misalnya di neraca untuk benangnya 2.150.000, ya kan? 2.150.000 itu berarti dialokasikan 80%. Berarti 80% dikalikan 2.110.000. Berapa? Tinggal kalikan aja 80% dikalikan 2.110.000. 1.688. Oke, itu untuk benang. Kancingnya dikalikan 1.510.000. Aksesoris juga sama. Dikalikan 1.510.000. Nah, totalnya nanti dari ketiganya kita akui sebagai BOP. Nilainya berapa jadinya? 4.104.000 rupiah. Ya, nilainya ditambahkan aja 1.688 ditambah 1.208 berapa? Itu ya, jadi persediaan benang, kancing, dan aksesoris itu ada di sisi kredit, di overhead pabriknya ada di sisi debit. Ini 4 juta tadi ya. Kemudian transaksi berikutnya yang kedua. Biaya konveksi untuk tenaga kerja langsung dan BOP dibebankan 80%. Dibebankan 80%-nya. Nah, berarti ini juga biaya konveksi ini kita akui dia sebagai ini ya, sebagai biaya overhead pabrik gitu ya. Jadi seperti BOP yang dialokasikan ya. Kemudian untuk proses produksi karena dia TKL dan BOP TKL dan BOP dia diakui sebagai persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses. Jadi debitnya adalah persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah biaya overhead pabrik. Nah,
Dari mana nilainya? Dari mana? Dari persediaan BDP. Ayo. Tadi di Okta tadi jawabnya dari mana? Persediaan BDP. BDP. Persediaan barang dalam proses, ya. Persediaan barang dalam proses. Nilainya berapa? Nilainya 876.100.000. Dari mana? 800 tadi ya, 808 saya besar. 800. Masa 800 sampai 800? 876.100. 876 juta. Saya kasih satu-satu. Pertama, POP-nya. POP-nya yang pertama di yang 5111 itu ya di neraca 29 juta 26.200 ya. 26.200. Jadi POP-nya itu terus habis itu ditambahkan yang ada di penyesuaian. Jadi POP yang ada di penyesuaian silakan ditambahkan semuanya. Jadi yang pertama 26 juta berapa?
26.200 ditambahkan dengan yang kita kerjakan di penyesuaian dari awal. Yang kita kerjakan penyesuaian dari awal itu ditambahkan BOP yang pertama itu ada 9 juta. Bukan ya, bukan. Iya, 9 juta. 9 juta, kemudian ditambahkan BOP berikutnya 39 juta. Kemudian BOP berikutnya yang termasuk BOP 4 juta 104 rupiah. Nah, itu BOP-nya. Kemudian diakui sebagai barang dalam proses, persediaan barang dalam proses. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai dibebankan ke 80% yang dibebankan ke BOP gitu ya, dibebankan 80% yang terdiri dari konveksi, terdiri dari TKL sama BOP, berarti kita menghitung seluruh BOP yang telah kita sesuaikan yang sebenarnya terjadi gitu ya, dengan yang ada di neraca. Itu nilainya sekitar 78.969.179. Dari yang ada di neraca, kemudian dari transaksi jurnal yang sudah kita kerjakan di jurnal penyesuaian. Seluruh BOP-nya kita jumlahkan. Kemudian yang terakhir, bahan baku kain dan kaos yang masuk proses produksi pada tanggal 28 November gitu ya. 28 November belum menjadi barang jadi. Nah, dan diidentifikasi menjadi produk dalam proses. Berarti ini jurnalnya mudah ya. Persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Nah, dari mana nilainya 600 juta ini? 600 dari mana jumlahnya, penjumlahnya? Ini dihitung dulu ya. Dihitung dulu, jadi dari bahan baku yang masuk barang dalam prosesnya itu ada berapa? Bahan baku yang masuk dalam barang dalam proses dan dari biaya konveksinya itu ada berapa? Kemudian silahkan ada persediaan bahan baku gitu ya. Persediaan bahan baku itu ada berapa? Persediaan bahan baku yang masih dalam proses itu ada berapa? Kemudian nanti teman-teman baru bisa menghitung. Jadi 800 juta dikurangi dengan diperoleh dari sebentar, ini yang ini rada sulit yang ini. Untuk yang nomor 3 ini cukup rumit ya. Ada panjang. Terus yang terakhir itu ada sama biaya konveksinya. Dia dibebankan 80% sudah. Dan yang terakhir persediaan barang jadi habis terjual. Nah, kalau barang persediaan habis terjual berarti beban pokok penjualan HPP pada persediaan barang jadi. Nah, tapi kita harus menghitung dulu untuk yang transaksi nomor 4 yang poin 3. Transaksi nomor 4 yang poin 3. Ya, yang nomor 3. Poin nomor 4, nomor 3. Kalau itu ketemu, berarti nanti nilai HPP pada persediaan barang jadi, itu nanti juga akan ketemu. Nah, untuk yang poin nomor 3 ini,
Silahkan dicari dulu, rada panjang. Jalan ceritanya rada panjang, gitu ya. Saya mau share tapi masih belum selesai. Ternyata saya mengerjakan satu nomor ini masih belum selesai. Silahkan dikerjakan dulu untuk PR, ya. Untuk PR dikerjakan, tapi mungkin minggu depan akan keluar ketika lesan. Tapi nggak apa-apa. Yang kejatah itu. PR-nya itu sama nanti kalau ini sudah selesai, berarti teman-teman bisa mengerjakan buku besarnya. Nah, buku besarnya sudah bisa dikerjakan. Posting-posting ke buku besar. Itu penjelasan dari saya. Masih ada satu ya, masih ada satu yang belum itu tadi. Nanti silahkan dikerjakan dulu, karena harus ngitung ini. Yang ini yang nomor 3 ini harus ngitung. Ngitungnya rodo jelimet. Nah, ini ngitungnya rodo jelimet. Jadi nanti saya juga ngitung, teman-teman juga ngitung. Nanti siapa yang lebih dulu berhasil untuk berhitung. Ya, untuk yang nomor 3, poin 3 di nomor 4. Kalau itu ketemu, berarti yang nomor 5 juga pasti ketemu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, luar biasa ya, 12:30 sampai jam 3 sore. Silakan untuk ngabuburit, silakan untuk refreshing dulu sebelum masuk ke pekan mid gitu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Saya jadi nggak merasa berdosa karena 2 mata kuliah sudah saya kerjakan secara langsung non-stop, gitu ya, 2,5 jam. Kita ketemu lagi hari Senin atau hari Selasa. Silahkan dipastikan untuk mau ikut yang mana. Silahkan. Kita ketemu ketika midterm. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin untuk live dari room Zoom-nya ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu, sama-sama.